Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Demozen yang berjudul Jelangkrong. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Acong dan Oni langsung jatuh terduduk. Mungkin lelah dan lemas yang mereka rasakan. Mereka pun dalam keadaan yang sama seperti saya. Sama seperti saya di saat saya sampai di sini. Ngos-ngosan, berkeringat dan sangat kacau. Oni langsung merebahkan tubuhnya di atas rumput liar di depan balai desa. Syukurlah mereka baik-baik saja. Acong menolehkan pandangannya ke arah tepat di mana saya duduk. Seperti kesal nampaknya, tapi ya masa bodoh. Kini kami menjadi pusat perhatian para panitia. Dengan sukarela, mereka membawakan apapun yang dirasa berguna untuk kami. Mang Abbas pun sampai memijit-mijit bahu aku. Beliau hanya ingin sekedar membantu dengan apa yang ia bisa. Tak apa, saya sangat berterima kasih. Mang Abbas pun menyuruh para panitia lainnya agar tidak dulu menanyakan perihal apa yang sebenarnya telah terjadi. Selang waktu beberapa lama, para panitia kini sudah tidak menaruh perhatian berlebih kepada kami, kecuali Oni. Oni terlihat begitu syok dan ketakutan, masih kalap. Karena keadaan yang buruk, Oni pun dibawa pulang oleh beberapa panitia lainnya. Setelah keadaan membaik, saya pun membuat kopi untuk saya dan Acong. Terlihat Acong pun sudah lebih baik sekarang. Mang Abbas masih menemani kami. Ia tampak sedang memijat-mijat rokok kretek kesukaannya, lalu membakarnya sehingga membuat kepulan asap menyeruak ke udara. Dulu saya juga pernah ditakutin sama hantu jelangkrong itu, ucap Mang Abbas sambil menolehkan pandangannya ke arah kami yang sedang menikmati kopi kami. Kami masih terdiam, pikiran kami masih berkecambuk satu sama lain. Nah Sobat Horor, setelah ini kita mulai dari sudut pandang Mang Abbas ya, supaya Sobat Horor bisa mudah memahaminya. Oke, next. Abbas dan Amri, dua sekawan yang selalu pergi berdua kemanapun tujuannya. Suatu malam, Abbas dan Amri baru pulang dari kampung sebelah. Karena terlalu asyik, mereka sampai lupa waktu, hingga akhirnya harus pulang terlalu malam, pukul 11 malam. Meri, kerjaan kamu tuh, kalau main gak inget waktu, kita jadi pulangnya kemalaman, ucap Abbas kesal kepada Amri. Alah, jangan ngoceh aja, kamu juga enak-enakan pacaran sama perempuan, jawab Amri ketus. Sekarang mau pulang lewat mana? Tanya Abbas. Gak tahu, lewat jalur pintas saja biar cepet, jawab Amri ragu. Ya lewat mana sialan? Abbas mulai gregetan. Lewat kebun kelapa aja, mumpung lagi terang bulan, usul Amri. Ya wis. Mereka pun memilih jalur melewati perkebunan kelapa yang terkenal angker karena seringkali warga yang melintasi jalur tersebut ditampakkan sosok kepala buntung. Tapi yakin gak? Nanti kalau ada apa-apa jangan lari duluan, ucap Abbas meminta perjanjian. Ah, penakut kamu, tenang aja sih, ucap Amri terdengar mantap. Mereka pun berjalan memantapkan langkah, namun dengan hati penuh prasangka. Pada malam itu, bulan memang nampak utuh, menerangi kegelapan malam dengan cahaya yang dipancarkannya. Srek, srek, srek. Langkah kaki menginjak rerumputan kering.
Mata Abbas begitu awas mengamati. Mentalnya harus ia persiapkan sebaik mungkin untuk menghindari hal buruk yang mungkin akan terjadi. Menatap tajam dengan pandangan lurus ke depan, mengawasi setiap inci area di sekitar yang ia lalui. Suara seperti buah kelapa jatuh. Apa itu? Abbas terkaget. Paling kelapa jatuh. Lihat yuk. Ajak Amri. Ngaco kamu. Udah sana, kamu aja. Abbas menolak. Siapa tahu kelapa muda yang jatuh, Bas. Matamu, gak mungkin kalau kelapa muda. Kalau gak kelapa tua ya kepala. Ucap Abbas kesal. Ya udah, tungguin di sini. Saya cari dulu. Balas Amri. Amri pun mencari di area sekitar di mana suara kelapa tersebut terjatuh. Gendeng, ucap Abbas kesal. Tapi ditinggal sendirian seperti ini membuat Abbas merasa ngeri, takut dan was-was tentunya. Ikut! Ucap Abbas menyusul Amri. Sekian lama dicari, namun buah kelapa yang terdengar jatuh tadi tak kunjung ditemukan. Di mana lagi nyarinya? Gerutu Amri karena sekian lama mencari, namun tak kunjung didapat juga. Bas, itu lihat. Sambil menunjuk, Amri memanggil Abbas. Apa sih, Meri? Jawab Abbas. Tuh, pohonnya kayak gerak-gerak. Ucap Amri sambil terus menunjuk pohon kelapa di kejauhan. Mana sih? Gak usah nakut-nakutin kamu. Abbas kesal. Tepat 50 meter di depan mereka, terlihat siluet kurus nan tegak sedang bergerak-gerak. Tak lama, sebuah kepala tiba-tiba menggelinding dari balik pohon kelapa. Sebuah kelapa berukuran besar, 3 kali lebih besar dari kepala manusia normal pada umumnya. Dengan senyum lebar yang mengerikan, melotot menatap Abbas dan Amri yang terpaku terdiam. Senyumnya begitu ganjil, terkesan meledek Amri dan Abbas yang menggigil ketakutan. Serentak mereka berteriak bersamaan, melepaskan segala rasa ketakutan yang begitu mencekik. Segeralah berlari mereka pontang-panting dengan urutan Abbas di depan. Namun sial, Amri justru terperosok ke dalam parit irigasi kebun ini. Aduh, ini anak ada-ada aja, lagi kayak gini malah terperosok, ucap Abbas dalam hati. Anjing. Abbas berteriak putus asa antara lanjut lari atau menolong temannya tersebut. Dalam sepersekian detik Abbas membuat keputusan. Ia membalikkan tubuhnya dan berlari segera mungkin untuk menolong Amri. Namun sial sekali lagi. Kini siluet kurus tinggi tersebut menunjukkan wujudnya. Ya, jelangkrong. Tinggi semampai, hampir sama tinggi dengan pohon kelapa di sekitarnya. Ia membungkuk untuk mengambil kepala yang menggelinding. Abbas sudah merasa berada di batas ketakutan dirinya. Amri masih berada di dalam air, merendam separuh tubuhnya. Abbas pingsan, dan ia tak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Nah Sobat Horor, setelah ini kita dari sudut pandang Amri ya. Oke, next. Amri masih terperanggah. Diam tak bisa berbicara atau bangkit dari tempatnya terjatuh. Terlihat dari ekor matanya Abbas pingsan. Entah pingsan atau mati, pikirnya malam itu. Sosok jelangkrong kini tepat berada di hadapannya. Abbas sampai mendongak ke atas untuk melihat full bentuk dan wujud dari makhluk ini.
begitu tinggi sampai kepalanya tak terlihat, tertutup bayangan hitamnya malam itu. Jelangkrong tersebut membungkuk untuk melihat Amri yang masih terendam air parit di perkebunan. Sosok tersebut tersenyum meledek, mengarahkan tangan panjangnya untuk mencimit tubuh Amri dari dalam parit. Amri tercekap, tergagap dan ketakutan setengah mati. Entahlah, ia pasrah atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, akhirnya sosok jelangkrong tersebut menjatuhkan dirinya, tepat di samping Abbas yang telah pingsan terlebih dahulu. Dan Amri pun menyusul kawannya tersebut. Ia tak sadarkan diri. Amri dan Abbas terbangun ketika mereka dibangunkan oleh sang pemilik kebun ini di keesokan harinya. Terlihat tubuh mereka yang penuh dengan lumpur. Entah sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka setelah mereka berdua pingsan. Tak ada yang tahu. Kalau kalian ingin tahu, mungkin kalian bisa menanyakan langsung kepada jelangkrongnya nanti. Akibat kejadian tersebut, Amri menderita luka lebam di lehernya dan ada noda hitam di tangannya. Noda hitam yang memanjang dan membekas sampai sekarang. Dan kalian tahu di mana kebun kelapa tersebut? Ya, tepat di sebelah utara pekarangan bambu yang sedang didatangi bersama aku, Acong, dan Ani. Flashback end. Kurang ajar itu setan. Saya dari kecil mainnya di situ aman aja, malah ditakut-takutin. Ucap Mang Abbas kesal dan mengakhiri ceritanya tersebut. Tapi entah kenapa, sosok jelangkrong ini jarang memunculkan wujudnya. Tidak seperti hantu-hantu lain pada umumnya yang selalu eksis dimanapun mereka berada. Apa mungkin dia sengaja dipelihara? Rasanya tak mungkin, karena di sini bukanlah tempatnya. Bukan jelangkrong yang biasa dipelihara oleh orang-orang di sini. Tapi sosok gulang-gulung yang hampir mirip seperti genderuwo atau buto ijo. Entahlah, tapi yang pasti saya tidak mau lagi untuk bertemu dengan sosok tersebut. Hei, lalu bagaimana dengan kabar Oni setelah ia dibawa pulang? Oke, aku bakal ceritain ke kalian. Kasihan Oni, jangan dilupain. Oni pulang diantarkan salah satu panitia di acara ini. Dia diantar menggunakan sepeda motor keluaran tahun lama. Sekitar beberapa menit, akhirnya mereka sampai di rumah Oni. Mereka mengetuk pintu rumah sambil mengucapkan salam. Ayah Oni membuka pintu dan ia tampak kaget. Ia kaget karena melihat keadaan anaknya yang lemas dan mimik wajah yang sangat pucat pasi. Ayahnya meminta untuk membopong tubuh Oni masuk ke dalam kamarnya. Ibunya yang baru keluar dari kamar mandi juga tampak kaget, panik dan gerasah gerusuh. Maklum, wanita emang seperti itu. Oni dibaringkan di kamarnya. Ibunya pun masuk membawa air minum untuk diminumkan kepada anaknya tersebut. Karena tugas yang telah usai, panitia ini pun pamit karena masih ada tugas dan pekerjaan yang harus ia lakukan. Ayahnya Oni mengantar sampai depan rumah. Ibunya segera mengambil handuk kecil dan air untuk mengompres dahi Oni. Ibunya sangat khawatir dengan keadaan anaknya tersebut. Di depan rumah, Pak Panitia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Oni. Setelah itu ia pamit pulang. Masuk tengah malam. Keadaan Oni sudah sedikit membaik. Terlihat ibunya tengah tertidur di samping ranjangnya.
Pandangannya masih samar-samar ketika melihat di sekitar tempat tidurnya. Belum sempat ia bangun, tiba-tiba di ekor mata sebelah kirinya terlihat sosok kurus nan tinggi tengah membungkuk di pojokan kamarnya, tepat berada di samping jendela. Apakah itu hanya halusinasi? Tampaknya tidak. Karena itu terlihat sangat begitu nyata. Badan Oni menggigil hebat. Keringat mulai bercucuran dari sekujur tubuhnya. Suhu badannya meningkat lagi. Tercekat ketakutan. Sosok tersebut kini berjalan pelan, perlahan dan mendekatinya. Kepalanya bergedek ke kanan dan ke kiri. Oni tergagap. Sementara matanya terus terbelalak tak dapat ia pejamkan. Otak dan anggota tubuhnya seakan tak mau sinkron. Oni langsung jatuh pingsan. Dan keesokan harinya ia demam tinggi. Dan ia pun sakit sampai seminggu lamanya. Karena dirasa sakitnya yang tidak wajar, akhirnya orang tuanya pun mengundang dukun hebat di desa ini. Dukun itu diundang untuk mencoba melihat keganjilan yang mereka rasakan. Setelah dilakukan pembersihan, tubuh Oni dan rumahnya barulah semua lebih baik. 2 hari setelahnya keadaan Oni pun terlihat lebih baik. Namun karena kejadian tersebut membuat Oni menjadi fobia untuk keluar rumah, apalagi sampai harus pergi ke pekarangan. Ia kapok. Tapi sejatinya kita lebih hebat. Walaupun memang derajat kita lebih tinggi dari bangsa jin dan sejenisnya, tapi karena rupa mereka yang menyeramkan, membuat kita menjadi takut dan terguncang jiwanya. Saya juga demikian. Ngeri-ngeri sedap, apalagi kalau bertemu dengan mereka. Tapi karena rupa mereka yang menyeramkan itulah yang seharusnya membuat kita merasa berani, karena kita jauh lebih sempurna dari mereka. Jadi anggap saja mereka cuma iri dan jahil kepada kita. Harusnya kita marah, bukannya takut. Dan selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.